Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal-ladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua belum ya tadi WA, mudah-mudahan cepat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang hadir, tak mungkin satu persatu disebutkan, namun tidak mau lagi rasa hormat kami kepada semua jamaah pengajian ibu-ibu musta'lim yang penuh berkah ini. Semoga ibu-ibu yang hadir pada hari ini adalah menjadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan insyaallah akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti setelah dibangkitkan kembali, yang mana pada hari itu, saat itu dalam keadaan panas matahari cuma 2 mil itu sekitar 2 kilo dengan kepala. Jadi otaknya mendidih bagi yang tidak diampuni, dan keringat setinggi leher dalam keadaan haus dan lapar. Mudah-mudahan kita yang ada di sini termasuk mendapatkan 7 naungan, kata Nabi, yang mendapatkan 7 naungan ketika kita bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kita bertemu di sini, ibu-ibu yang kami muliakan. Nanti setelah selesai kita akan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nikmatnya, dengan barokahnya, syafaatnya, kita masih dalam keadaan sehat, sekalipun hujan rintik-rintik tadi nunggunya, namun tetap semangat ibu-ibu. Subhanallah, saya salut kepada ibu-ibu di Masjid Darussalam ini. Mudah-mudahan selanjutnya tetap semangat dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi sinar dan menyinari bagi agama, bangsa dan negara, bahkan seluruh alam beserta isinya. Tadi sudah dibacakan surah Fatihah tentunya dengan bacaan Yasin. Mungkin satu kali lagi pada berdoa kita, terutama saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama pula yang saudara kita di Cianjur yang kemarin gempa, kalau mereka dalam keadaan muslim, mudah-mudahan syahid
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم. Ibu yang saya muliakan, edisi pada hari ini adalah membahas tentang bacaan sholat. Belum bahas ya, bacaan sholat. Kalau dibahas semua nggak cukup satu pertemuan, mungkin 2 pertemuan, 3 pertemuan, 1 tahun. Ya, ibu tahu bacaan takbir dan sholat kan takbir artinya apa? Allah Maha. Nah itu kalau dijabarkan 1 jam minimal 40, saya pendekkan bisa 30 menit atau 20 menit. Apa artinya Allahu Akbar? Penjelasannya, penjabarannya Al-Murad. Kan kalau secara luahnya itu Allah Maha Besar. Kalau mau ada ilmu nahwu Allahu Akbar, adapun Allah ialah Maha Besar. Jadi mubtada khabarnya. Terus penjelasan yang lebih suah lagi, yang besar hanya Allah, gitu maksudnya. Kita kecil, sekalipun orang itu miliaran, triliunan, bahkan bisa beli bulan misalnya, kecil karena semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Terus setelah kembali kepada Allah, pertanyaannya apa yang kita sombongkan, apa yang kita banggakan? Tidak ada. Yang kita banggakan hanya satu, amal yang soleh, iman dan amal yang soleh, hanya itu. Namun yang dibahas sekarang bukan takbir, tapi duduk di antara 2 sujud. Ibu masih hafal? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Ada berapa? 7 atau 8? Apa 9 ya? Coba. Rabbil firli warhamni, terusin 6. Ibu yang di sana berapa Bu? 8 ya? 8 apa 6? 7. Nah, 1 lagi. Di sini berapa? 8 ya? Betul 8? 8 Pak. Sudah dihitung? Ya, kemarin kemana ya? Dihitung ya? Rabbil firli apa artinya? Wahai Tuhan, ampuni, ninya ya mutakalim wahda, ampuni saya, ampuni hamba ya Allah. Aslinya ilfirli, fi'il amar, tolong ampuni hamba ya Allah. Karena ada Rabbun, jadi dikesrohkan Rabbil gitu. Rabbil firli. Nah, ini membahas Rabbil firli bisa 1 kali pertemuan. Warhamni bulan depan, wajibuni bulan depan lagi. Nah, bisa 1 tahun nanti ya Bu. Jadi kalau dibahas sekali nggak cukup waktunya. Rabbil firli apa artinya? Wahai Tuhan, ampuni saya. Ada enggak? Itu kan minta ampun kepada Allah. Nah sekarang ada dalilnya apa tidak di dalam Al-Quran? Kita lihat ada di surah ke-40 ayat 60, surat Al-Ghafir atau surah Al-Mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 40 ayat 60 Al-Mu'min. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenalkan bagimu.
innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ketika Tuhan berfirman, mintalah fil amal lagi. Jadi ada penekanan itu. Jadi Allah bilang sama kita nih, kita suruh minta kepada Allah, mintalah kalian kepada wahai penduduk bumi. Jadi ada masalah apa aja, dari yang sangat kecil sampai yang sangat besar, minta kepada Allah. Jangan minta ke dukun. Gitu maksudnya, paham ya? Jangan minta ke dukun. Kalau dukun itu dikiranya cuma dua, ya kadiru, ya katibu. Ya kadiru, ya katibu. Kadiru terus, katibu terus. Pergi ke dukun. Jadi harus minta sama Allah. Apa sebab? Karena juga Allah yang memerintahkan. Ada urusan keluarga, ada urusan suami, ada urusan istri, pekerjaan, anak, menantu, ipar, macam-macam. Ada sakit, macam-macam. Minta, ud'uni, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum. Astajib lakum artinya aku menjawabnya, bukan aku mengabulkannya. Tidak. Kalau mengabulkannya, iqbal lakum bahasa Arabnya. Tapi Allah bilang astajib lakum, aku akan menjawabnya. Nah, jawaban Allah ini sesuai dengan keadaan kita. Jadi kenapa kita minta macam-macam kok nggak dikasih gitu kan? Jawabannya satu, karena Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita inginkan. Makanya baik sangka kepada Allah. Kalau yang diminta sama kita dikasih oleh Allah, sombong jadinya, sombong manusia. Jadi Allah memberi kepada kita itu apa yang kita butuhkan, dan Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang ya ada dulu, bukan di BBC, Pak Ustaz, ini tetangga sebelah nggak sholat, tapi punya rumah, punya mobil, macam-macam. Saya sering tahajud, sering nggak punya apa-apa. Ngeluh. Saya bilang sama ibu yang bilang itu tadi, itu udah ada 10 tahun yang lalu mungkin, belum kenal ibu di sini. Saya bilang, ibu makan enak, bapak makan sama suaminya ada. Enak Pak Ustaz. Tidurnya alhamdulillah. Jalan masih bagus, tidak asam urat, katanya. Enak, bagus. Nah itu yang harus disyukuri. Jadi gitu. Yang ada kan disyukuri, yang tidak ada diinginkan. Lah sifat manusia sebenarnya rata-rata seperti itu. Oleh karena itu manusia yang paling beruntung di dunia ini adalah ketika orang itu bersyukur. Paham ya? Oleh karena itu kita mudah-mudahan menjadi hamba yang selalu bersyukur. Masya Allah. Kembali kepada tadi, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, kata Allah. Nah, berdoalah kamu kepadaku, ya kan? Nah, pertanyaannya kembali ke judul, ketika kita berdoa kepada Allah, apa yang ibu minta? Mengampuni dosa. Bagus. Apalagi? Oke. Oh, husnul khotimah. Apalagi bu? Minta kesehatan pasti ya. Terus suami nggak jauh-jauh, nggak pergi jauh maksudnya. Apalagi? Selamatan dunianya lah. God. Pernah yang uluk-uluk? Ya udah sendiri-sendiri. Gak usah ya. Pertanyaannya apa yang harus kita minta? Satu, yang harus kita minta apa? Gitu ya. Yang harus kita minta adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, apa artinya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berarti sebelum kita minta urutannya, jangan langsung ya Allah minta duit. Boleh juga sih, cuman urutannya, artinya akhlaknya kepada Allah itu satu puji Allah. Karena surah Al-Fatihah ayat kedua itu Alhamdulillahirabbil, segala puji bagi. Jadi puji Allah, ya Allah Engkau yang maha agung gitu. Engkau yang maha cinta, Engkau yang maha kasih ya Allah. Engkau yang maha rahman, Engkau yang maha terpuji, Engkau yang maha kaya ya. Engkau yang maha banyak sekali itu Asmaul Husna, 99 nama itu. Kalau ibu hafalin itu bagus sekali. Engkau yang maha menghidupkan ya Allah, Engkau yang maha mematikan ya Allah. Itu kan muji dulu Allah. Karena alhamdulillah, jadi segala puji dulu bagi Allah gitu. Itu urutannya, Bu. Yang kedua apa? Berselawat kepada baginda Nabi. Ya Allah. Yang kedua, Bu, sampaikan rahmat ta'zim kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena ada diskusi mengatakan laulaka ma khalaqtul aflak. Jadi Allah bilang ke Nabi Muhammad itu, andaikan aku tidak menciptakan engkau Muhammad, kata Allah, andaikan aku tidak menciptakan engkau Muhammad, maka pasti aku tidak menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ini kalau dibahas panjang lagi. Jadi berselawat kepada Nabi itu yang kedua, atau langsung membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 3 kali, 4 kali. Baru yang ketiga sekarang membaca istighfar, minta ampun. Nah, minta ampun ini, dalilnya dulu deh, dalilnya ada di surah Ibrahim 14 ayat 41. 14 ayat 41. Surat 14 ayat 41 surah Ibrahim. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan atau hari kiamat. Good. Subhanallah. Rabbana firli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan, ampuni hamba ya Allah. Terus yang kedua, ampuni ayahku dan ibuku ya Allah. Yang ketiga, ampuni semua orang-orang yang beriman pada hari dari mulai sekarang sampai hari pembalasan, yaumul hisab, ya, hari perhitungan. Ini dalilnya orang yang suka tahlil. Kalau tahlil itu ada yang bilang bid'ah, apa gunanya ayat ini? Ini kan ampuni yang ketiga itu, ampuni ya Allah orang yang beriman dari sekarang sampai hari kiamat. Berarti kan ada yang sudah meninggal duluan itu. Jadi boleh nggak mendoakan sama saudara, sama orang yang beriman? Boleh? Kan ada itu. Jadi bukan hanya anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak, tidak, tapi sesama umat Islam juga boleh. Bahkan kepada non-muslim juga boleh. Kepada orang kafir yang belum masuk agama Islam, saudara kita, mohon kepada Allah, ya Allah tolong berikan petunjuk dia ya Allah agar dia masuk ke dalam agamamu, gitu. Kecuali udah mati, nggak usah didoakan. Kalau agama yang berbeda akidah, nggak usah didoakan. Itu juga perintah Rasulullah. Ya, kalau menghormati boleh. Jadi kembali kepada tadi, baca istighfar, bacaan istighfar sekarang. Ibu kalau baca istighfar berapa kali? 100 kali ya.
Terus yang pojok kiri ini berapa kali? 3 kali ya. Habis sholat 3 kali, ayat 7 kali. Boy, berapa kali? 100? Oh, bagus. Yang saya jujur angkat tangan yang baca 100 istighfar. 1, 2, tiap waktu 100. Baik Ibu, saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seorang sahabat, wahai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar tiap waktunya? Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab 70 marrah, 70 kali. Wa fi riwayatin 100 marrah, di riwayat yang lain 100 kali. 100 kali Bu. Bunda semuanya yang sehat, yang baik-baik nih, ya. 100 kali itu nggak nyampai 20 menit ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil nonton TV nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Sambil ngobrol sama bapak, adik-adik, anak-anak di rumah misalnya. Astagfirullahaladzim, nggak apa-apa. Ya tapi bagusnya memang khusyuk kepada Allah. Jangan nonton, jangan. Misalnya ada yang minta makan, minum, nggak apa-apa sih Pak. Nah gitu Bu ya. Contohnya Rasulullah saja Bu ya, Rasulullah saja itu dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah, dosa yang akan datang juga diampuni oleh Allah, masih baca istighfar 100. Kita umatnya ini nggak ada jaminan ampunan loh. Nggak ada jaminan ampunan dari Allah, nggak ada, kecuali baca istighfar gitu. Baca istighfar saya tes 1000 kali cuma 30 menit. Astagfirullahaladzim, diikutkan ayah ibu kita. Astagfirullahaladzim li abi wa ummi, astagfirullahaladzim li abi wa ummi. Karena dalilnya itu Rabbana firli wa liwalidayya, ampuni hamba ya Allah, ampuni ayahku dan ibuku gitu. Jadi ikutkan ayah dan ibu kita. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, andaikan kita nih punya harta kekayaan, kita nih misalnya dikasih harta oleh Allah, kaya kita nih miliaran triliunan, ya kan? Terus dikasih kepada ibu kita, ayah kita, untuk membalas budinya, belum cukup kata Imam Al-Ghazali, belum cukup. Oleh karena itu orang tua yang sudah meninggal dunia bacakan istighfar. Sallallahu li abi wa ummi 1000 cuma 30 menit. Saya tes Bu, sallallahu 30 menit. Ya. Nonton TV berapa jam? Ngobrol? Pokoknya itulah. Ya, itu satu, ya kan? Membaca istighfar. Pertanyaannya sekarang, kenapa ayah dan ibunda kita itu diikut sertakan? Membaca istighfar, ya. Silakan dibaca lagi kitab. Kenapa ayah dan ibu kita diikut sertakan? Karena sudah nggak ngasih duit selama hidup kan kita kan? Mungkin ada yang sudah wafat kan? Terus nggak baca istighfar gitu lagi kan? Sungguh, kapan kita membalas budi? Andaikan baca istighfar belum mencapai balas budi. Gitu. Andaikan baca, apalagi kalau membaca, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kapan kita balas budi kepada orang tua kita? Allah. Kenapa? Kok ayah dan ibunda kita itu diikut sertakan? Coba lihat di surah keempat. Surah keempat ayat 36. Surat keempat ayat 36 An-Nisa. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.
Surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu musyrik. Terus di bawahnya itu wa bil walidaini ihsana. Ya kan? Di bawahnya itu pertama kan kepada Allah itu. Sembahlah Allah, tapi kamu jangan musyrik. Terus wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada ayah dan ibumu. Urutan pertama loh. Secara manusiawi itu urutan pertama. Urutan pertama. Oleh karena itu baca istighfar untuk ayahnya begitu. Coba lihat lagi di surah ke-17. 17 ayat 23. Surat 17 ayat 23 surat An-Nisa. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Betul kan? Jadi peliharalah ayah ibumu dengan baik. Janganlah mengatakan perkataan bapak, ibu. Yang bilang begitu Allah, bukan Rasulullah, apalagi kita. Jadi dosa udah besar. Bapak, ibu, udah besar, penuh langit dan bumi, kata Imam Al-Ghazali di kitab Ihya ini. Apalagi lebih dari itu ngomongnya gitu. Apalagi lebih dari itu tindakannya. Allahu Akbar. Terus di hadapan Allah kayak apa ya? Anak seperti itu. Kita kan anak loh. Karena kita menjadi orang punya orang tua kan. Sekalipun kita punya anak, punya cucu malah ya. Cuman kita kan punya orang tua. Maksud saya nih, terutama saya pribadi, yang mohon maaf, saya masih dianjurkan membaca istighfar minimal 1000, cuma 30 menit. Sallallahu alaihi ya abi wa ummi, sallallahu alaihi ya abi, sallallahu alaihi ya abi wa ummi, sallallahu. Habis itu baca keluarganya. Kalau saya sebutin, maaf, kalau ibu mau niru silakan. Untuk seorang suami bacakan untuk istri dan anak-anaknya. Assalamualaikum wa ahli, 1000 juga. Ampuni hamba ya Allah dan ampuni keluarga kami. Itu kena istri dan anak-anaknya, bahkan cucunya. Gitu. Apa gunanya? Supaya mendapatkan syafaat semuanya. Nah, orang yang baca istighfar akan dikasih peluang oleh Allah, ekonominya dijamin oleh Allah. Coba lihat, bukan hanya ampunan dosa, bukan, tapi ekonominya ditangguh. Subhanallah, saking tingginya istighfar. 71 surat Nuh 71 ayat 10 sampai 12. Sampai atau sampai 71 Surat 71 ayat 10 sampai 12 surat Nuh. Ayat 10. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Siapa yang bilang? Nabi Nuh. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Nabi Nuh bilang kepada umatnya, ya kan? Allah cerita ke Nabi Muhammad tentang Nabi Nuh nih, ya kan? Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Terusin. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Nah, maaf.
Niscaya orang yang membaca istighfar minta ampun, astagfirullahaladzim, 1000 itu Pak bacanya. Maka Allah memberikan hujan. Hujan itu bukan berarti hujan air ini, bukan. Hujan itu rezeki gitu, rahmat, kasih sayang, hidayah, itu saja. Kalau sakit disembuhkan, kalau belum sakit tetap sabar, pasti disembuh. Kalau macam-macam hujan itu, artinya hujan itu apa ya, rahmat sebetulnya. Jadi rahmat itu kan banyak, bisa kesehatan, bisa petunjuk, bisa jalan kemudahan, apapun di rumah tangganya itu, gitu maksudnya. Terus dikasih harta dan anak-anak yang banyak tadi kan, terusin. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ya, iya kan? Mengadakan sungai-sungai, kebun-kebun itu kan apa? Keindahan semua. Kenapa dikasih keindahan oleh Allah? Karena membaca istighfar. Oleh karena itu, mulai hari ini nanti malam, setiap malam aja. Kalau ibu nggak bisa duhur, asar, maghrib, isya, subuh cuma 30 menit. Baca 100 dulu deh, 200 tingkatkan, 300 seminggu, 300. Nah, kapan-kapan 1000, cuma 30 menit. 30 menit 1000. Nah, siapa yang rutin membaca istighfar, Allah janji, dan Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Maka dia akan diturunkan hujan rahmat, dikasih rezeki yang banyak, harta yang banyak, anak yang soleh soleha. Itu maksudnya. Sungai-sungai, kebun-kebun, kan Allah bilang gitu. Saya punya kakek di Jawa Timur, sudah almarhum. Mohon maaf sebelumnya saya cerita kakek dari ibu. Kakek dari ibu ini seorang kiai di kampung. Terus beliau ikut Torekoh Qadiriyah Naksabandi, ikut Torekoh Qadiriyah Naksabandi. Kalau kakek dari ayah sama, bukan kiai tapi Qadiriyah Naksabandi juga. Jadi karena dari kecil itu bersahabat, kakek dari ayah dan kakek dari ibu ini bersahabat, satu kampung juga. Jadi ayah dan ibu saya juga satu kampung, maka beda RT, satu RW gitu. Terus beliau gurunya itu seorang waliullah, namanya Ki Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin Yenggong, Kerasaan Probolinggo, Jawa Timur. Dan Ki Haji Muhammad Hasan ini muridnya Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Syekh Khalil Bangkalan ini masih keturunannya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati masih keturunannya Syekh Raja yang dari Mesir, ya kan? Dan seorang Habib juga. Itu ke atas sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Ya, terus beliau bilang, kakek saya bilang, ya sampai saat ini, saya di dekatnya masih ingat. Dulu kemarin saya sowan ke Kiai Hasan, Mbah Hasan, Hasan Sepuh kan, seorang wali itu Hasan Sepuh namanya. Terus ada tamu banyak sekali. Jadi tamu-tamu itu banyak masalah kan. Ada yang mau nikah, nggak jadi ada yang masalah kerjaan, ada yang sakit, macam-macam. Dan setiap tamu itu apa kata Ki Hasan? Sampai kakek saya bilang geleng-geleng, setiap tamu punya masalah apa aja itu disuruh baca istighfar. Jadi masalah sakit baca istighfar ya. Berapa kiai? Tergantung ini. Kalau agak urgent gitu, jangan 1000, bisa 5000. Ada yang 10.000 gitu. Subhanallah. Pasti. Karena Allah nggak ingkar janji. Ada ayatnya. Allah kalau berfirman di Al-Quran itu pasti dan pasti. Nggak ada istilah
kecuali manusia kita gitu. Dan berapa? Mungkin sudah waktunya. Ada beberapa menit lagi, silakan. Terusin banyak sekali. Masih kurang ya, Pak. Silakan. Silakan. Bu Edi tolong. Untuk masalah yang tentang kita mau berdoa tadi, apa yang harus kita lakukan sebelum doa itu ya Pak Ustaz? Dari buku-buku yang sebelumnya, jadi karena saya bacanya seperti itu, tidak salah ya Pak Ustaz. Jadi setelah kita melakukan zikir, kemudian kita berdoa, tapi tidak pakai alhamdulillah. Jadi hamdan sya'irin, hamdan yu'abini apa mau yu'abini. Apakah itu masih dalam pujian? Kategori. Ya. Iya, bagus juga, bagus. Yang kedua Pak Ustaz sebentar. Silakan. Untuk istighfar yang tadi kan Pak Ustaz kasih untuk ayah dan bunda udah. Yang untuk keluarga kok saya kurang jelas. Astagfirullahaladzim. Yang untuk keluarga. Siap. Yang pertama, Bunda, masalah berdoa tadi. Jadi misalnya doa bareng kan, kalau bareng ada imamnya di masjid ini, kecuali doa di rumah, boleh bahasa Indonesia, boleh nggak Pak bahasa Indonesia? Sangat dianjurkan daripada bahasa Arab tapi nggak paham. Coba ibu panggil saya misalnya ke rumah, Pak Ustadz ke rumah ada khol ayah saya. Begitu saya sampai di rumah ibu, suami ibu bisik-bisik sama saya, Pak Ustadz doakan saya mau nikah lagi. Siapa? Saya berdoa. Misalnya suaminya bernama Pak Santoso. Ya Allah, Allahumma ja'alna Bapak Santoso, ij'alna zawjan mubarakan katsiran. Diaminin istrinya ya. Diaminin nanti ibu, amin. Karena nggak ngerti. Padahal artinya, ya Allah, tolong berikan Bapak Santoso ini istri yang soleh, yang berkah hidupnya. Terus ibu ngomong, amin, menjawab. Coba saya bahasa Indonesia, mungkin diusir sama ibu. Karena nggak paham. Jadi doa yang sangat menyentuh itu adalah doa yang baik, adalah yang paham. Tapi kalau bahasa Arab nggak apa-apa juga, ya. Kalau sendiri maksudnya, Badallah ya Allah ya Tuhan. Kalau Bunda tanya tadi, boleh juga. Tanya hamdan syakiran, kan? Mulai dari Muhammadur Rasul, kalimatul haqq alaiha nahya wa alaiha namur. Nubasu insyaallah ta'ala min al-aminin sayyidil awwalin wal akhirin. Ngerti kan ya? Ya pokoknya itu Ustaz. Dan seterusnya itu bagus, hamdan katsiran mubarakan. Ya puji yang banyak untukmu ya Allah, kan gitu. Yang kedua, doa untuk keluarga. Kalau istighfar untuk orang tua, subhanalladzi li abi wa ummi, pasti hafal ya Pak ya. Nah setelah itu kalau saya baca tiap malam tuh Astagfirullahaladzim dari wa bisniku paling dikit. Yang kedua saya doa untuk anak istri saya. Astagfirullahaladzim wa ahli, ampuni hamba ya Allah, ampuni keluargaku. Ikut tuh anak, istri, ikut. Kalau ya bu ahli, iya. Ahlun itu kan keluarga. Kalau ahli keluargaku, ada ianya. Ahli. Orang apa ahli artinya? Ahli artinya orang yang sangat dicintai. Keluarga kan? Ya, good. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bercerita sedikit ya Pak Ustadz. Silakan. Jadi pernah sebelum COVID itu saya mudik dan kebetulan pesawat yang ditumpang itu delay. Jadi masih ada banyak waktu untuk sholat
saya selesai sholat, saya diajak salaman gitu sama seorang wanita, dan saya lihat dari tutur bahasanya seperti orang Malaysia, dan kami berkenalan. Dan si ibu dari Malaysia itu mengatakan, "Ibu, doanya panjang sekali." Ya, saya jawab, "Ya, saya mendoakan keselamatan saya sampai ke tempat tujuan, keselamatan anak dan orang tua." Lalu dia mengatakan, "Oh, ibu tidak perlu panjang-panjang berdoa. Bukankah setiap bacaan yang kita baca di setiap sholat itu ada doa kita? Jadi cukup istighfar saja." Jadi kebiasaan kami di Malaysia seperti itu, katanya begitu. Nah, dari pengalaman itu yang saya tanyakan, sebaiknya apa yang harus doa-doa yang terbaik, walaupun kita tahu bahwa setiap bacaan sholat itu memang benar adalah doa yang terbaik. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara berdoa yang baik? Apakah seperti apa saran dari yang ketemu tadi dari orang Malaysia? Nggak usah banyak-banyak gitu. Semuanya baik karena dia juga menyarankan takut kecapean, barangkali seperti itu. Tapi kalau umpama mau dibaca lagi, nggak ada masalah sebetulnya. Bahkan sekecil apapun, kata Sayyidina Umar itu diungkapkan. Karena Sayyidina Umar kalau berdoa itu rinci. Masalah rumah tangga, masalah terus rakyatnya juga didoakan oleh Sayyidina Umar. Begitu jadi Amirul Mukminin, sehingga Sayyidina Umar di masa itu menjadi presiden yang terkenal sampai daerah Bizantium, Palestina. Itu Sayyidina Umar kalau berdoa. Jadi bukan hanya dirinya, keluarganya, tapi masyarakatnya, bahkan rakyatnya semua didoakan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi gimana cara doa? Ya, tergantung kitanya. Kita doa kita dulu ya, untuk keluarga dulu kan, ayah, istri, suami, anak, menantu, cucu. Jadi coba dilihat di surah ke-66 ayat ke-6. Surah ke-66 At-Tahrim ayat 6 ayat ke-6. Surah 66 ayat 6. Surat 66 ayat 6 At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Iya. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Jadi jelas di situ ya, Bu. Surat ke-66 At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri kita dulu. Kalau sebagai suami, istri dan anak-anaknya. Kalau sebagai istri, suami dan anak-anaknya dulu. Baru kepada orang lain. Perlu nggak mendoakan orang lain secara terus kan? Jadi di surah keempat yang sudah dibaca tadi, ayat 36, berbuat baik kepada ayah ibu, berbuat baik kepada karib kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, duafa, tetangga dekat, tetangga jauh, gitu kan? Ya, salah satu berbuat baik mendoakan. Kalau belum kita bersedekah secara infak, hartanya belum disampaikan, mendoakan dulu, gitu maksudnya. Ini sudah tidak mendoakan, tidak bersedekah. Kalau di kampung saya sana beda ngomongnya. Nah, tapi berbuat baik, tidak bersedekah, tidak berinfak, berdoa. Subhanallah, satu kali doa, ya, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, doakan umat Islam, muslimin dan muslimat. Satu kali doa Al-Fatihah dan satu kali Fatihah kepada Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah ya Allah, mudah-mudahan mereka
sembuh ya Allah. Mudah-mudahan mereka jalannya lancar ya Allah. Mudah-mudahan sembuh dari penyakitnya ya Allah. Ini setelah kita keluarga, ya kan? Terus mereka keluarga, Al-Fatihah 1 kali. Al-Fatihah 1 kali, maka Allah balas 10 kali Fatihah kepada kita. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada ruginya orang yang berbuat kebaikan. Sekalipun kepada orang yang membenci kepada kita, doakan. Itu ajaran Islam. Surat ke-6 ayat 160. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Surat ke-6 ayat 160. Surat ke-6 ayat 160 Al-An'am. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Good. Ya kan? Doa berbuat baik ya, Bro. Berbuat baik bukan hanya sedekah infak aja. Jadi doa kepada suami, kepada istri. Nih anak paling tidur nih didoakan satu kali Fatihah, balasan ke ibu 10 kali Fatihah. Apalagi kepada orang lain juga sama. Nah, kalau tahu pahala begitu kan emang sayang sekali nggak dikerjakan. Bahkan ibu minum membaca Bismillahirrahmanirrahim, minum, habis itu baca Alhamdulillah, kan begitu. Saudara-saudara ngajari minum 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi Alhamdulillah 3 kali. Nah, ini banyak hasilnya. 1, nanti di akhirat baca yang sering minum seperti itu mengikuti petunjuk Rasulullah, nanti bismillahnya itu menjadi 10 bismillah di akhirat. Alhamdulillah menjadi 10. Kalau kali 3, 30. Dan siapa yang minum mengikuti petunjuk Rasulullah tadi, maka air yang ada di perutnya itu adalah ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah didolimi oleh kena penyakit seher-seher telur. Selamat dari itu. Banyak sekali. Ya, good. Ada lagi? Silakan. Silakan. Bu Edi. Kita pernah kajian di sini Pak Ustaz. Saya tanya dulu pernah ada kajian di sini. Ini yang membuat saya jadi bertanya terus ya Pak Ustaz. Katanya begini, kita itu sholat kebanyakan tidak ikhlas karena ada pamrih. Konotasi saya pamrih itu adalah setelah sholat kita meminta, berdoa atau meminta ya Pak Ustaz. Sementara di hadis lain, orang yang tidak pernah mau berdoa kepadaku adalah orang sombong. Artinya kan lain-lain, ada 2 pendapat yang membuat saya jadi bingung. Apakah saya jadi minta pamrih setelah sholat berdoa? Kepengen tidak jadi pamrih, apakah saya jangan berdoa? Kalau tidak berdoa, malah saya jadi katakan sombong. Mohon penjelasannya yang betul yang mana Pak Ustaz? Yang betul kita lihat dulu ayatnya langsung ayatnya ya. Surat ke-4 ayat 114. Surat ke-4 ayat 114 An-Nisa. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah. 1, sedekah. Atau berbuat kebaikan, Berbuat baik. 2, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. 3, perdamaian. Terus Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, mencari apa? mencari keridhaan Keridhaan Allah, Allah. Terus maka kelak kami akan memberinya pahala yang sangat besar. iya, gitu maksudnya.
Jadi kalau habis sholat mau berdoa atau tidak berdoa langsung dikatakan panas, tapi baiknya berdoa karena mengikuti Al-Quran kan. Orang yang tidak berdoa bukan sombong, dia surat 40 ayat 60 itu kan sombong kata Allah kan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Berarti orang yang tidak mau berdoa sombong kata mereka. Mendingan doa, jangan ikutin orang, ikutin Al-Quran. Al-Quran itu jangan ragu. Kalau Allah bilang begitu jangan ragu. Cuman niatnya ingin pahala apa ridho Allah tadi? Ridho Allah dulu apa pahala? Ridho Allah baru pahala gitu. Jadi doanya karena Allah, ngajinya juga karena Allah, sholatnya karena Allah, doanya karena Allah. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini karena Allah, baru pahala datang gitu. Paham? Yuk, sampai di sini ya. Baik. Rupanya waktu yang memisahkan kita bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Masya Allah, mudah-mudahan di padang mahsyar nanti kita akan mendapatkan naungan kata Rasul Muhammad SAW, yang mana orang lain dalam kegelapan, dalam kehalusan, yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, mendapatkan naungan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum